Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izmi Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi dalam praktik. Di sini ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Nah, di sini ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah informasi dan menyediakan informasi bagi para pengguna yang terdapat di dalam atau luar perusahaan. Nah, di sini juga ada tinjauan sistem, ada unsur-unsur lingkungan, ada pemasok, ada pelanggan, ada ruang persediaan, bahan baku, dan ada manajemen. Ada subsistem utama dari distribusi. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pemasaran pelanggan. Yang kedua dengan pemesanan penggantian persediaan dan pemasok. Yang ketiga dengan pemelihara buku besar perusahaan. Nah, lalu ada sistem yang memenuhi pelanggan. Pertama, sistem pembelian, sistem penerimaan, sistem utang dagang. Nah, juga ada sistem yang memesan persediaan pengganti. Yang pertama ada sistem entry pesanan, ada sistem persediaan, sistem penagihan utang. Di sini ada buku besar. Nah, sistem yang menggabungkan dari sistem ke sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, di sini ada subsistem input. Nah, ada sistem riset pemasaran, subsistem intelijensi peran, integrasi. Nah, di sini juga ada basis data. Lalu subsistem output, ada subsistem produk, subsistem lokal, subsistem promosi, ada subsistem harga, ada subsistem buruan informasi. Nah, lalu ada sistem informasi sumber daya manusia, memberikan kepada manajemen usaha berkaitan dengan sumber daya. Dan lalu ada sistem informasi manufaktur, memberikan informasi pada manajemen berkaitan dengan manufaktur perusahaan. Ada sistem informasi keuangan, memberikan informasi kepada manajemen usaha berkaitan dengan aktivitas keuangan. Lalu ada sistem informasi eksekutif yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi dan atas kinerja perusahaan keseluruhan. Lalu, ada manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan adalah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik untuk perusahaan dan pelanggan akan menerima nilai yang maksimum. Nah, lalu ada data warehousing. Karakteristiknya ada kapasitas penyimpanan sangat besar. Lalu ada data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan yang baru. Lalu ada data dapat diambil alih mudah. Lalu ada data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada bagaimana data disimpan dalam penyimpanan data warehouse. Nah, di sini ada tabel dimensi, tabel fakta, paket informasi, dan skema bintang. Tabel dimensi adalah data pengidentifikasi data deskriptif disimpan di tabel dimensi. Nah, lalu ada tabel
fakta yang berisi ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas. Nah, lalu ada paket informasi yang mengidentifikasikan semua dimensi akan digunakan dalam analisis. Nah, lalu ada skema bintang yang untuk setiap dimensi pasti ada satu kunci mengidentifikasikan dimensi dan menciptakan hubungan informasi. Nah, di sini ada penyimpanan informasi. Nah, di sini juga ada cara-cara seperti roll up, drill through, dan drill across. Nah, ada juga online analytic processing atau disebut OLAP. Nah, memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis termasuk grafis. Nah, lalu ada rollup menggunakan suatu sistem analisis manajemen basis data rasional standar. Nah, ada molap menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, di sini ada data mining. Nah, data mining ini adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Nah, di sini juga ada cara-cara yang untuk memulai data mining. Di sini ada verifikasi notice, hipotetis, dan lalu ada penemuan pengetahuan.